Suasana hangat. Di ruang tamu, Paman dan Bibi mulai bercanda tawa dengan Devan. Pria yang biasanya dingin itu terlihat akrab sekali dengan keluarga Alika. Bahkan Miska duduk dengan manisnya di pangkuan pria itu. Paman Sam, jadi kau pimpinan di perusahaan Megatex. Perusahaan tekstil yang terkenal itu. Devan Megantara. Ia baru sekitar 1 tahunan lalu sih. Itu pun dipaksa oleh Dedi. Jawab Devan. Paman Sam. Oh begitu ya. Dulu sebenarnya Paman pernah melamar kerja di perusahaan itu. Tapi langsung ditolak HRD karena kemampuan Paman dianggap kurang memadahi. Tidak disangka pimpinannya sekarang malah jadi suami keponakanku. Paman tergelak. Devan Megantara. Sekarang masih berniat bekerja di situ. Saya bisa bantu. Paman Sam, tidak. Sekarang Paman sudah punya bengkel kecil-kecilan. Lumayan untuk menyambung hidup. Oh keren Paman. Devan pun ikut tergelak pada akhirnya. Tiba-tiba Miska yang sejak tadi anteng mendengarkan di pangkuan Devan ikut berceletuk juga. Miska, oh ya Kak. Kalau Kak Devan sekarang sudah menikah sama kakakku jadi sekarang aku jadi adiknya Kak Devan dong. Devan Megantara. Iya, betul sekali. Miska. Terima kasih ya Kak. Miska berteriak senang sekali. Suasana malam ini tampak indah dan tenang. Alika dan Devan juga sudah menjelaskan bahwa mereka menikah karena insiden kecoa. Untungnya Paman dan Bibi dapat menerima alasan mereka. Jadi Devan tinggal menjelaskan pada kedua orang tuanya. Perlahan tapi pasti Alika dan Devan mulai jujur dari rahasia yang mereka sembunyikan selama ini. Bibi Molly. Oh ya Alika. Bibi mau menyiapkan makan malam dulu sebentar. Kau bawa Devan istirahat dulu sana. Kasihan kalau mengobrol dengan pamanmu. Tidak akan ada habisnya. Alika. Iya Bi. Alika langsung gugup begitu Bibi menyebut kata kamar. Bibi Molly. Ya sudah sana ajak ke kamar. Paman Sam. Iya Alika. Nanti kalau sudah siap kami panggil. Alika. Iya. Alika beranjak. Mengulurkan tangannya pada Devan. Lantas bergandengan tangan menuju kamar. Kedua anak itu memang sudah kompak bersandiwara mesra. Itu sebabnya Alika dan Devan terlihat manis sekali di mata paman dan bibinya. Alika, tunggu dulu. Pak, Alika menahan Devan sebentar sebelum masuk ke dalam kamar. Ada beberapa koleksi fotonya yang harus ia bereskan agar Devan tidak melihat wajah Alika yang sebenarnya. Devan Megantara, kenapa lagi? Devan langsung kesal. Alika, tunggu di sini sebentar. Kamar saya agak berantakan. Saya bereskan dulu sedikit. Brak. Alika langsung menutup pintu sebelum Devan berkata iya. Buru-buru ia mengemasi beberapa fotonya. Foto masa kecil, SD, kuliah. Bahkan foto bersama teman-temannya tak luput ia kopoti. Alika mengumpulkan foto itu menjadi satu. Dimasukkan ke sebuah kardus lantas ditaruh di kolong tempat tidurnya. Tempat teraman yang tak akan mungkin ditemukan oleh Devan. Setelah semua dipastikan rapi, Alika membuka pintunya kembali. Tampak Devan sedang menyilangkan tangannya di depan dada seraya memasang wajah malas. Devan Megantara sudah. Kesalnya. Alika. Sudah Pak. Ayo masuk. Alika mempersilakan Devan masuk. Pria itu mengindahkan pandangannya ke sekeliling kamar. Melihat dekorasi kamar Alika yang semuanya nyaris berwarna merah muda. Khas warna seorang gadis. Akhirnya aku bisa istirahat sejenak dari sandiwara sialan ini. Devan merebahkan tubuhnya tanpa ragu di kasur Alika. Alika memandang pria itu sambil menatap serius ke arah Devan. Alika, terima kasih untuk hari ini ya, Pak. Devan Megantara. Devan kembali menjadi Devan yang dingin dan kaku. Alika, kalau boleh tahu kenapa si bapak baik sekali dengan keluarga saya. Padahal kita menikahnya tidak serius. Tapi sikap bapak pada keluarga saya sangat luar biasa. Baik dari segi mana yang kau maksud? Devan mulai menoleh ke arah Alika. Alika, baik. Bapak baik pada adik saya, Miska. Bapak juga baik dengan paman dan bibi saya. Bahkan sampai memberikan 2 mobil segala. Terus terang saya jadi merasa tidak enak pada bapak. Iho. Devan Megantara. Oh, jadi itu masalah yang mengganjal di pikiranmu. Tenang saja. Aku memang baik kalau soal materi. Tidak hanya padamu tapi ke semua orang juga.
Dan 2 mobil yang kuberikan pada keluargamu tak akan membuatku jatuh miskin juga. Alika. Begitu ya. Alika meringis agak malu. 2. Jangan pernah berpikir macam-macam. Batas hubungan di antara kita masih sama. Kok? Tidak akan pernah berubah. Ucap Devan menggaris bawahi. Alika mengangguk tanda mengerti. Syukurlah. Dengan begitu ia merasa aman saat berdekatan dengan Morgan nanti. Tidur bersama. Waktu berlalu begitu cepat. Sampai tak terasa makan malam sudah terlewati. Saatnya bagi semua untuk tidur dan mengistirahatkan diri. Bibi Molly. Sudah ke kamar sana. Biar Bibi yang meneruskan mencuci piring. Bibi mendorong Alika ke samping lantas menggantikannya mencuci piring. Alika. Tidak apa Bibi sendirian. Tidak mau dibantu Alika. Ledek gadis itu sambil mencuci tangannya. Bibi Molly. Santai saja. Lebih baik temani suamimu sana. Dia pasti bosan sendirian di kamar. Alika. Baik Bi. Terima kasih ya. Selamat malam. Alika lantas berbalik menuju kamarnya sendiri. Dia masih agak geli sebenarnya menyebut kata suami. Rasanya aneh saja menyandang status sebagai istri dadakan. Apalagi istrinya Devan Megantara. Alika membuka pintu kamar. Ceklek. Ia langsung disuguhkan oleh pemandangan tak sedap begitu mengunci pintu. Devan sedang terlentang di atas ranjangnya seperti seorang penguasa. Alika. Ya ampun. Devan Megantara. Kenapa? Devan agak melotot. Alika. Saya baru ingat kalau kita harus tidur sekamar. Lalu bagaimana kita tidur kalau kasurku saja tidak cukup luas begini? Devan Megantara. Kau tidak memiliki kasur lantai. Alika. Ada sih Pak. Tapi saya takut ketahuan kalau mengambil kasur lantai di ruang tamu. Takutnya orang rumah curiga. Devan Megantara. Ya sudah. Mau tidak mau kita harus tidur bersama malam ini. Alika. Tidur bersama. Pak. Alika sontak terkejut. Devan menjawab dengan anggukan. Tapi kasur saya sempit. Ujar Alika. Devan Megantara. Ya mau bagaimana lagi? Udaranya sangat dingin begini. Tidak ada tikar apalagi sofa. Kalau aku tidur di lantai yang ada besok tidak bisa bangun. Devan bergeser memberi ruang untuk Alika berbaring. Devan Megantara. Kalau mau tidur bareng. Kalau tidak mau keluar saja. Aku tidak mau mengalah. Alika terpaksa ikut menurut walau bibirnya agak cemberut. Devan yang melihatnya jadi kesal. Devan Megantara. Tenang saja. Tidak usah takut begitu. Milikku bahkan tidak bisa bangun saat melihat rupamu yang culun itu. Alika. Iya. Selamat tidur Pak. Kesal Alika kemudian berbaring miring membelakangi Devan. Memalukan. Esok harinya. Devan Megantara. Alika. Devan berusaha menepuk-nepuk pipi gadis itu. Alika hanya bergumam dalam mimpinya. Ia lantas bergulung kembali sambil memeluk tubuh Devan yang terasa hangat sekali. Gadis ini mau cari kesempatan padaku ya. Hei Alika, bangun. Kau mau mati ya? Devan kembali menggoyang-goyangkan tubuh Alika. Tak peduli seperti apa. Pokoknya Alika harus bangun sekarang juga karena Devan sudah sangat risih tertindih setengah tubuh gadis itu. Devan Megantara. Alika. Devan berbisik cukup keras tepat di telinga Alika. Gadis itu langsung menggeliat dan membuka matanya perlahan. Alika. Astaga Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Teriakan Alika membuat Devan geram pada gadis itu. Devan Megantara. Harusnya aku yang bertanya seperti itu. Kau yang memelukku duluan. Bodoh. Alika. Ya ampun. Alika langsung bergeser menjauhi tubuh Devan saat itu juga. Alika. Saya tidak kerasa Pak. Maaf. Devan Megantara. Kalau tidak kerasa ya sudah. Jangan nuduh. Kesal Devan sambil mendudukan dirinya. Alika. Maaf Pak. Saya tidak bermaksud. Devan meregangkan otot-ototnya yang terasa nyeri dan kaku. Sepertinya kau memelukku dari malam sampai pagi ya. Tubuhku sakit sekali. Rintih Devan. Alika. Maaf Pak. Saya benar-benar tidak merasakannya. Naluri memang tak berbohong. Tubuh Devan yang bagus membuat alam bawah sadar Alika dimabuk kebayang dan berakhir memeluk pria itu. Sepanjang malam tanpa sadar. Devan Megantara. Ya sudah. Berikan aku handuk. Aku mau mandi. Alika mengangguk lantas mendudukkan diri.
Devan menarik bantal untuk menutupi sesuatu yang bangun di bawah sana sebelum dilihat oleh Alika. Entah bawaan cuaca atau karena ada Alika. Yang jelas benda di bawah sana juga tak bisa berbohong. Dia menunjukkan reaksi aktif dan membuat Devan sedikit kurang nyaman dengan situasi ini. Rutinitas kembali seperti biasa di mana Devan dan Alika berangkat kerja setelah menginap sehari di rumah paman dan bibi. Sementara Miska diminta tinggal dengan paman dan bibinya untuk sementara waktu agar Devan dan Alika memiliki waktu untuk mendekatkan diri karena mereka adalah pengantin baru. Oh, paman dan bibi tidak memiliki anak. Jadi mereka merasa senang memiliki Miska di sampingnya. Terlebih anak itu sangat pintar dan menggemaskan. Di dalam mobil, Alika menatap fokus ke jalan raya. Sesekali ia melirik Devan yang masih tertidur di sampingnya. Alika, Pak, sudah mau sampai. Alika menepuk pundak pria itu. Devan bergumam sebentar lalu tidur kembali. Alika, jam 9 nanti ada pertemuan. Bapak jangan tidur di mobil. Mobil yang Alika kendarai mulai memasuki area kantor. Tetapi Devan tak kunjung bangun juga. Alika, Pak, ya ampun. Menempuk pundak Devan lagi. Devan kemudian bangun sambil menatap malas. Devan Megantara, berisik kau. Kesalnya, Alika, kita sudah mau sampai Pak. Kalau sudah sampai ya sudah. Lagi pula ini masih jam 7. Matanya Devan menutup kembali. Mobil mereka sudah sampai di baseman kantor. Alika, tapi ini sudah sampai loh. Pak, memang Bapak tidak mau ke atas. Devan, berisik kau ya. Tahu, waktu kerjaku masih lama, jangan samakan aku dengan kau dan Morgan yang masuknya jam 7 pagi. Devan langsung ngamuk. Alika meremang sedikit takut. Alika, ya sudah kalau begitu. Saya ke atas dulu. Alika turun dari mobil lantas menutup pintunya. Tepat saat ia turun, mobil Morgan memasuki area parkir dan berhenti tak jauh dari tempat Alika berdiri. Alika, Pak Morgan. Gadis itu langsung sumringah melihat pujaan hatinya datang.